Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nasir. Saya di Halaqah Ilmiah menjabat sebagai Wakil Ketua Harian. Hai, perkenalkan saya Makbar dari Bendahara Halaqah Ilmiah HI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Kak Sisin. Di sini sekretaris HI. Nama saya Irsyad. Saya diamanai sebagai Ketua Harian Halaqah Ilmiah. Menurut saya kuliah offline di masa transisi seperti ini itu bagus. Kalau menurut saya sih sudah tepat sih, karena kita sudah vakum kuliah hampir 1,5 tahun lebih lah. Menurut aku terkait kuliah offline itu efektif sih. Soalnya mengingat kemarin waktu online tuh banyak banget nih mahasiswa yang malah nggak kuliah gitu loh. Kayak JJP-nya itu nggak berlangsung dengan maksimal. Menurut aku ya, aku Makbar. Menurut aku sih offline tepat sih. Karena sudah bisa mengurangi beban mahasiswa, yaitu beli paketan atau membayar wifi di rumah, dan juga mengurangi rasa bosan belajar setiap hari di depan laptop. Karena offline bisa bertemu dengan teman-teman dan juga sekaligus bisa kita kenal dengan siapa yang mengajar kita. Karena dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, mungkin ini sudah tepat sekali dengan dimana mahasiswa sudah pada vaksin semua. Jadi saya rasa ini sudah tepat sekali lah putusannya dengan persyaratan-persyaratan yang ada. Karena kan kayak mahasiswa itu udah bosen gitu loh online. Kayak apa kuliah di depan laptop itu apa, ngabisin kuota gitu. Tapi di sisi lain juga mereka butuh adaptasi juga sih, kayak tiba-tiba ketemu dosen, ketemu temen yang awalnya nggak tahu gitu. Tapi overall tepat sih, biar mereka semangat gitu, ketemu temen, ketemu dosen, ketemu doi kalau punya. Yeay. Udah sih. Hybrid learning, suatu keputusan yang baru ya, apalagi di kalangan saya, mahasiswa 2018. Tapi ini dipraktekin buat adik-adik nggak sih, adik-adik mas santri ya kebanyakan. Jadi Selain juga lebih mengedepankan memanfaatkan teknologi yang ada, dan juga tidak memaksa untuk mahasiswa yang ingin tetap belajar online maupun yang ingin belajar offline. Ya saya rasa itu bagus juga sih. Menurut aku tepat juga, efektif juga, karena Kita sebagai mahasiswa juga diberikan pilihan. Kalau memang masih dirasa belum bisa meninggalkan rumah, bantu orang tua, kita juga bisa memilih kuliah secara online di rumah, ataupun kita juga bisa memilih offline, karena kita juga bisa menuntaskan rasa penasaran kita, seperti apa sih kampus kita, seperti apa ma'had kita. di sini kan masih ada beberapa daerah yang mungkin masih susah nih buat balik ke tempat kita buat kuliah atau tempat kita buat menuntut ilmu. Tapi kita juga dituntut untuk kuliah dengan maksimal tuh dengan cara offline. Kalau online nggak maksimal sih gitu kan. Jadi mungkin memang perlu ada yang online, perlu juga ada yang offline. enak sih hybrid learning, mereka nggak bosen, terus mereka juga bisa merasakan pembelajaran yang sesungguhnya gitu. Meskipun pada kenyataannya pada kenyataannya mereka excited juga sih, tapi lebih ada beberapa yang kayak kurang semangat gitu loh. Kadang masih ngantuk HP-an. Kalau yang aku lihat ya, kalau pas taklim atau kuliah offline di gedung A, gedung B, SWIN Malang coy. Apa sih mama nggak promes? Kalau keefektifannya sih tergantung dari diri kita masing-masing ya selaku mahasiswa atau pelajar. Ya karena efektif atau tidaknya ilmu itu kan tergantung dari niat yang kita lakukan. Dimanapun tempat kita, kalau kita niat atau bersungguh-sungguh untuk belajar, pasti apapun medianya, apapun metodenya, pasti akan manfaat bagi kita, akan dapat ilmu yang kita pelajari. Hybrid learning apakah efektif?
tergantung orangnya sih ya. Kalau aku sih efektif. Efektif kalau artinya semangat, makanya Mas Santri harus semangat, Mas itu harus semangat. Soalnya kan nanti mungkin semoga saja ya keadaannya membaik biar nanti bisa kuliah, bisa taklim di Maha secara full offline, biar nanti kalau udah tua itu kenang-kenangannya, oh, aku dulu pernah kuliah offline apa sih? skip. Menurut saya efektif karena kita bisa melakukan aktivitas atau administrasi juga secara offline dan mempermudah kita untuk melaksanakan agenda-agenda sebagaimana mestinya kalau kita juga terjun di organisasi. Efektif sih, cuma untuk keefektifan dalam menangkap materi itu efektif ketika hybrid, karena tadi ada yang offline. Kalau penyampaian secara offline kan lebih kena, tapi nggak efektifnya itu kadang mahasiswa atau mahasiswa yang online itu sering kadang nggak dianggap gitu loh sama dosen. Jadi dosen tuh lebih fokus ke yang offline, jadi yang online tuh kayak kita ini dianggap nggak sih, itu sih yang nggak efektifnya di sana. Gitu. Untuk saat ini tepat, karena ya tadi mungkin ada, kalau kita mau offline kita harus vaksin, harus dan lain sebagainya. Mungkin ada beberapa orang yang belum vaksin, jadi perlu yang ada yang online. Jadi untuk sementara ini mungkin solusi yang tepat adalah itu. Tepat gak tepat ya memang harus segera diputuskan ya terkait masalah daring dan luring ini. Nah, ini menurut saya sih tepat ya, karena adanya offline ini kan juga dari berbagai macam pertimbangan. Kok belibet sih ya? Lanjut. Tapi ya nggak apa-apa sih, saya rasa ini tepat sih, karena kita kan persyaratannya juga sudah vaksin dan juga banyak persyaratan yang lain, ada tes yang melatar belakang ini, sehingga ini saya rasa sudah tepat sekali. Tepat banget loh. Tepat karena ya gimana lagi, kayak itu udah jadi keputusan yang udah difikirkan secara matang sih kalau menurutku. Kalau lihat dari perjuangan di balik taklim hybrid ini, apalagi khususnya murabi-murabiyah Karangil, mereka kan udah kayak berpikir keras gimana ya caranya Mas Santri ini bisa nyaman taklimnya, nyaman kuliahnya ya. Solusinya tercetuslah hybrid learning ini gitu guys. Jadi semangat, oke? Menurut saya solusi yang tepat karena membuat kita bisa kembali lagi seperti tadi, bisa memilih kalau memang kita ingin belajar di rumah karena merasa pandemi belum selesai, atau menurut kita pandemi sudah reda, akhirnya kita juga bisa melaksanakan secara offline. Kendalanya menurut aku nggak ada sih, sejauh ini aman-aman aja kendalanya ya kan. Mahasiswa ini kan top banget gitu loh, jadi kayak hempas aja gitu. Masalah kendala ya, kalau secara daring ya otomatis kata-kata kalau nggak paketan, kemudian jaringan, perangkat ataupun hal pendukung lainnya. Sedangkan kalau offline biasanya kendalanya itu karena rasa malas, kemudian itu pengaruh lingkungan ketika yang tidak mendukung untuk belajar, itu yang mungkin jadi kendala-kendala. Jadi kembali ke diri kita lah kalau yang offline itu. Tapi intinya kalau yang online ya seperti yang saya sebutkan tadi itu. Kendala yang dihadapi mahasiswa itu, sepengalaman saya itu kita tidak bisa, misal kita punya tugas kelompok, kita tidak bisa berdiskusi total secara offline. Artinya kita harus juga menyediakan kamera, menyediakan meet, sehingga teman-teman kita yang sekelompok dengan kita yang masih di rumah itu bisa nimbrung dengan kita yang offline di kampus. Kalau yang online mungkin masih kuota ya, kuota harus nyiapin kuota, sinyal gitu, sama ke ini sih, kerelaan hati gitu.
kadang-kadang nggak dianggap sama dosen, kadang-kadang nggak dianggap sama mu'alim. Kalau yang offline mungkin kesiapan mental buat pergantian, kan kita kemarin offline ke online, persiapan mental. Sekarang dari online ke offline juga harus siap mental gitu kan, siap fisik, siap mental dan sebagainya. Jadi mungkin itu sih, jadi fisiknya harus lebih stamina lagi untuk yang offline, dan juga kesiapannya peralihan lagi dari online ke offline. Untuk solusi ya, kalau yang online terutama ya kita harus bisa mempersiapkan segala keperluan untuk kegiatan pembelajaran, mulai dari mencari sinyal, kemudian menyiapkan paketan, atau kita ya gitulah pokoknya intinya. Untuk yang offline ya mungkin menata niat, kemudian tetap jaga semangat supaya kita tetap lancar untuk menuntut ilmu. Yang pertama mungkin yang online dulu, kendalanya kan tadi sinyal sama kuota, jadi harus menabung, mungkin ya banyak-banyak menabung, kan nggak offline, jadi uang tabung, uang jajannya bisa buat kuota aja gitu. Sama keikhlasannya ya diperbanyak lagi, lapangan hatinya diperluas lagi, biar kalau nggak dianggap ya udah disyukuri aja gitu kan. Untuk yang offline, nah jadi kan kalau offline apalagi ini yang jadi mahasiswa UIN Malang, kan kita juga bahas santri ya, harus semangat polan ya. Kalian harus PKPBA, kuliah sama taklim, jadi stamina dijaga, kesehatannya dijaga. Banyak banget nih akhir-akhir ini yang sakit, makanya makan makanan yang bergizi, nggak usah mikir aneh-aneh. Walaupun kalian nggak boleh keluar, nggak apa-apa, carilah hiburan yang ada lah di bahan ini. Kan ada kakak-kakak, ada musrifahnya, ada temen-temennya, diajak main-main atau ngapain gitu di kamar. Jadi biar kita semakin bahagia, ketika kita bahagia, kesehatan juga. Terima kasih. Solusi yang kita bisa lakukan ketika hidup ini yaitu kita berusaha untuk maksimalkan dengan keputusan dari rektor oleh hybrid yang diinginkan, dan kita jangan menyia-nyiakan kesempatan ini. Misal kita juga memilih offline, itu kita memaksimalkan kesempatan ini dan menggunakannya sebagai pengalaman pertama kita di kampus, dan jangan sampai salah memilih. Solusi pertama buat mahasiswa itu yang nomor satu adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kalau kamu udah niat, apapun kendalanya, apapun masalahnya, apapun yang kamu hadapi itu pasti ada jalan keluarnya gitu. Karena kamu udah menanamkan hal tersebut di dalam hati. Itu ya, semangat. Saran saya untuk mahasiswa yang melaksanakan kuliah secara hybrid ini, untuk tetap semangat dan jangan pernah merasa berkecil hati. Kenapa untuk di tahun sampean tidak bisa full offline atau full online? Karena semua sudah direncanakan oleh Bapak Rektor dengan baik. Saran saya untuk semua mahasiswa dan offline maupun online, tetap jaga semangatnya, tata niat, jangan terpengaruh sama lingkungan. Tujuan kita di sini untuk belajar, menuntut ilmu, untuk sebagai bekal masa depan yang akan datang, dan sebagai bekal kita untuk dunia akhirat. Intinya seperti itu. Semangat. Semangat. Sarannya adalah semangat, jaga kesehatan. Udah, sekian, terima kasih. Kan tadi udah banyak ya hidup. Saran untuk mahasiswa offline maupun online, kalau yang offline ucapkan syukur alhamdulillah karena udah diberi kesempatan, dan jangan lupa semangat belajarnya, ingat orang tua di rumah ya yang udah kerja keras buat membiayai kalian. Terus kalau yang online mungkin disiapkan kuota yang banyak. Kalau yang online apa ya? Semangat juga sih. Semangat terus, semangat udah nggak ada harga dirinya ya guys. Jadi apa ya yang online? Saran, Wak, bukan. Saran. Kok saran sih?
kuliah, nanti motivasinya baru tadi. Kayak sarannya buat yang online, semangat terus, sampean ya teman. Vaksin semua ini sudah menjadi apa namanya? Kat. Itu tetap semangat walaupun kita itu ya walaupun nggak apa aduh ya sudah solusi gimana ini skip. Hati aku sih bukan capek gitu lah adik-adik itu kulihat karena saya berlibat ulang. Ini kan masih temanya kan malam. Cek 1, 2, 3 suara dicoba. Terima kasih sudah menonton kami. Jangan lupa like, Komen, Share and subscribe.